Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasa berat untuk berangkat ke masjid? Padahal di sekitar rumah kita masjid tidak jauh dari rumah kita, hanya hitungan meter saja, ratusan meter saja, tidak jauh. Apakah kita merasa berat untuk berjalan melangkahkan kaki ke masjid? Merasa sibuk dan sebagainya, padahal badan kita sehat? Mari kita berkaca kepada salah satu sahabat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini sahabat Nabi yang setiap subuh sudah berada di masjid dan berada di saf paling depan dan sebelah kanan itu. Satu ketika Nabi berangkat ke Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Rasulullah ini tidak menjumpai sahabat yang bernama Sya'ban ini. Padahal beliau adalah orang yang biasanya menempati saf terdepan di sebelah kanan itu. Kemudian setelah selesai sholat fajar, sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, di manakah Sya'ban ini yang biasanya dia selalu menempati shaf terdepan dalam sholat subuh berjamaah di masjid ini? Kemudian Nabi bertanya, adakah yang mengerti rumahnya atau alamatnya? Kemudian salah satu sahabat berusaha untuk memberikan petunjuk di mana rumah Sya'ban tersebut. Kemudian ada satu hal yang begitu menakjubkan bagi kita. Kira-kira ada masalah apa Sya'ban ini kok sampai tidak kelihatan subuhnya itu di Masjid Nabawi itu? Apakah mungkin karena kecapean mungkin pikiran kita? Atau mungkin karena banyak pekerjaan di malam harinya? Atau mungkin itu karena begadang sebagaimana mungkin banyak kita lakukan Sya'ban ini? Atau mungkin kesiangan? Hal yang menakjubkan ketika tiba di sana, Rasulullah dan para sahabat tiba di rumahnya, ternyata perjalanan yang ditempuh Sya'ban dari rumah ke Masjid Nabawi itu diperlukan waktu yang cukup lama. Jadi berangkat jam 1 dini hari, bisa sholat tepat waktu di Masjid Nabawi ketika fajar tiba. Artinya mungkin 3 jam perjalanan yang harus ditempuh Sya'ban dari rumah menuju Masjid Nabawi itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kok tidak kelihatan di masjid itu? Ternyata bukan karena beliau sakit, ternyata bukan karena beliau mungkin kecapean, ternyata mungkin bukan karena beliau mungkin begadang semalaman, tidak. Ternyata beliau tidak hadir ke Masjid Nabawi karena beliau telah wafat, dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, ahibaillah rahimakumullah. Kemudian setelah sampai di sana, Rasulullah bertanya kepada istri Sya'ban, sahabat Nabi ini. Istrinya bercerita, ya Rasulullah, ketika saat-saat naza, saat-saat sakaratul maut, ada ucapan yang kami tidak bisa mengerti ya Rasulullah. Apa ucapan itu Rasulullah? Kemudian istrinya menjawab, saat sakaratul maut Sya'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian kenapa tidak yang lebih baru? Dan kenapa tidak semuanya? Setelah diperhatikan, ditelaah, apa kira-kira maksud ucapan Sya'ban saat sakaratul maut tersebut? Kenapa tidak lebih jauh? Perjalanan Sya'ban dari rumah menuju Masjid Nabawi yang ditempuh dengan waktu 3 jam perjalanan, melewati tempat yang begitu berat, padang pasir yang begitu berat, itu masih mengatakan saat sakaratul mautnya itu, kenapa tidak lebih jauh? Ini membuktikan Allah sudah tunjukkan kenikmatan, kebaikan
pahala-pahala yang diterima Sya'ban saat sakaratul maut tersebut. Belum beliau wafat, saat sakaratul maut saja Allah sudah nampakkan kebaikan-kebaikan pahalanya itu. Jarak yang begitu jauh dari rumah menuju Masjid Nabawi, itu dia masih mengatakan kenapa tidak lebih jauh. Mungkin kalau lebih jauh akan bisa lebih merasakan kenikmatan saat sakaratul maut, akan kenikmatan nanti di alam barzah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak semuanya? Satu ketika saat perjalanan Rasulullah, perjalanan Sya'ban maksud saya, untuk menuju masjid itu, dilihat seorang yang belum makan dan kelaparan, dan Sya'ban membawa sebuah roti, kemudian timbul ibanya, dipotonglah roti tersebut dan diberikan kepada orang yang kelaparan tadi. Itu pun saat sakaratul mautnya Allah tunjukkan kebaikan sedekahnya itu, meskipun hanya sejual roti itu pun dia menyesal saat sakaratul maut. Ya Allah, kenapa roti yang saya berikan itu tidak semuanya, hanya separuh saja. Kemudian selanjutnya adalah ucapan yang ketiga adalah, kenapa bukan yang baru? Satu ketika Sya'ban saat hendak menuju sholat di Masjid Nabawi, dilihat ada seorang yang kedinginan sekali badannya. Beliau menggunakan pakaian rangkap, pakaian double, yang baru di dalam, kemudian yang lama di luar. Kemudian dilepaslah pakaian yang lama itu, diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Itu pun dia masih menyesal, kenapa pakaian yang saya berikan bukan pakaian yang baru, tapi pakaian yang lama. Dan ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perbuatan baik yang kita berikan akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan adalah saat di mana sekecil apapun akan Allah catat sebagai nilai pahala. Bahkan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan bara api neraka meskipun kau hanya memberikan sedekah, ada sebutir kurma saja. Dan kita tahu hadis Nabi kita yang sudah sangat populer, siapa yang berikan buka puasa, siapa yang berikan makanan untuk orang yang berpuasa, dia seperti orang yang berpuasa pahalanya, tanpa sedikit pun berkurang. Oleh karena itu, rumah kita adalah rumah yang saya yakin tidak jauh daripada masjid ataupun tempat dikumandangkan azan. Tidak sampai berkilo-kilometer. Tiap hari kita mendengar panggilan muazzin yang intinya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Salat kita terutama yang kita lakukan adalah salat yang kita kerjakan di masjid atau di tempat diselenggarakannya panggilan Allah Subhanahu wa taala oleh muazzin tersebut. Mudah-mudahan sepenggal kisah sederhana ini akan mampu menggugah hati kita ini, yang kita diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelonggaran, diberikan nikmat hidup, bisa diketemukan lagi dengan bulan yang sangat mulia Ramadan ini, kita bisa gunakan benar-benar dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum wa qul lakum jazila syukri wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.